Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah tentang fitrah manusia sejak dilahirkan, bagian yang kedua. Bagian yang pertama telah kita bahas pada bulan yang lalu, yaitu haddatsana Adam, haddatsana Abi Dib an Zuhri an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kamasalil bahimah tuntajul bahimah hal tara fiha jad'ab tausit tahrij tarikh tanasub sudah kita bahas. Sekarang tahlil sarah. Kullu mauludin, di situ setiap, ya. Kullu itu adalah setiap mauludin yang dilahirkan. Kalimat ini menunjukkan seluruh yang dilahirkan kalau pakai kullu. Di seluruh yang dilahirkan tanpa kecuali, baik dari kalangan muslim yang melahirkannya itu orang muslim maupun kafir, karena di sini kullu. Jadi baik yang dilahirkan oleh muslim maupun non muslim itu tanpa kecuali. Karena redaksi kullu mauludin itu juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Bahkan ada yang mengatakan ma min mauludin illa, ma min mauludin, tidak ada yang dilahirkan, ma min dari yang dilahirkan, illa kecuali. Jadi kalau ma min mauludin illa, tidak ada yang dilahirkan kecuali, jadi itu sama dengan kullu, aja redaksi hadis lain mah lebih tegas lagi. Jadi kalau kullu bisa saja ya dipahami, bukan seluruhnya, sehingga ada yang memahami kullu bid'atin dolalah juga, bukan semuanya. Walaupun kullu dolalatin finnar nama semuanya. Kan kadang-kadang kan ada yang menafsirkan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Kullu bid'atin dolalah diartikan bukan keseluruhan, tapi aneh kullu yang kedua seluruhnya. Ya begitulah, yang namanya juga penafsiran gitu ya, atau apa namanya, syarah ya. Syarah itu bisa berbeda-beda. Tapi kalau ini mah ditegaskan, kullunya ditegaskan dengan kalimat lain, mamin mauludin illa. Jadi tanpa kecuali, apakah yang dilahirkan itu dari kalangan muslim ataukah non muslim, itu sama. Yuladu alal fitrah, nah, maulud ya yang dilahirkan, maulud. Makanya di Indonesia ada istilah maulid, kelahiran, atau maulud dilahirkan. Ada lagi milad. Milad itu juga kelahiran. Jadi kadang-kadang kan lamun disebut hari ulang tahun macana, ya jadi dipersoalkan, diganti ku milad. Ai ulang tahun itu syar'i, diganti dengan milad. Jadi kadang-kadang begitu, nah itu hanya beda bahasa.
Tapi rada lumayan gitu ya. Bahasa Arab teh jadi populer sekarang di Indonesia sehingga banyak banyak pakai bahasa Arab. Ada permintaannya, permintaan doa juga dengan kalimat jiadah doa. Jadi mohon jiadah doa, ada pakai jiadah. Ya. Yuladu dilahirkan alal fitrah, atas fitrah. Jadi di sini pakai fi'il mudhari ya. Mauludin yuladu alal fitrah. Perkataan yuladu dalam bentuk fi'il majhul mudhari'nya, kata kerja yang tidak disebut pelakunya. Jadi hanya diperlakukan, ini menunjukkan bahwa seorang yang dilahirkan itu oleh ibunya. Kalimat ini mendorong anak yang dilahirkan agar ingat pada ibu. Walaupun kita sudah tua, kan cek ibu kita mah anak. Jadi harus ingat. Kadang-kadang kan kalau sudah dewasa itu merasa geskolot ya, jadi sok tara ingat ke orang tua. Padahal itu ada ibu, makanya di kalimat ini yuladu dilahirkan. Kemudian fitrah. Fitrah menurut bahasa berasal dari kata fatoro. Itu kadang-kadang berarti menciptakan kalau fatoro. Fitrah penciptaan atau kejadian. Bahasa Arab itu menyatakan bahwa fatoro itu al-khilqa allati khalaqallah. Penciptaan asli yang Allah ciptakan. Allah juga menyebut dirinya fatir. Seperti di dalam Al-Quran, sehingga disebut surat Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawat wal ard. Surat 35. Sampai disebut Fatir. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di sini juga fitrah. Halal fitrah. Penciptaan. Menurut Ibnu Mandur, salah satu makna fitrah adalah al-ibtida wal ikhtira. Mengawali dan menciptakan. Jadi yuladu alal fitrah, manusia dilahirkan atas potensi dasar yang Allah ciptakan. Tapi kadang-kadang bahasa dibaca saat dibaca beda, pengertiannya berbeda ya. Ada fitrah, ada fitri. Kalau fitri mah walaupun batoro, tapi itu bukan dari penciptaan. Kalau fitri mah dari iftar atau putur. Putur itu apa artinya? Makan pagi. Iftar itu berbuka. Idul Fitri artinya Id hari raya, Fitri berbuka. Jadi bukan kembali kepada fitrah, itu mah beda deui. Kadang-kadang kan kita kan Idul Fitri itu diartikan kembali kepada fitrah karena Id itu diartikan kembali, padahal Id mah beda. Kalau kembali mah ada yaudu. Kalau kembali kepada fitrah mah bahasa Arabnya fitrah, udul fitrah. Kalau Idul Fitri mah artinya Id hari raya, Fitri berbuka atau makan pagi. Jadi Idul Fitri itu hari raya makan pagi atau hari raya berbuka. Makanya Rasulullah SAW sebelum pergi ke tempat sholat Id, buka dulu, makan kurma. Kalau Rasul makan kurma dengan apa? Belum populernya di kita. Menurut riwayat Al-Bukhari, kalau Rasulullah SAW ma'al kisah. Rasulullah SAW kalau makan rutob itu dengan ketimun.
Can populer di kita makan rutob dengan ketimun. Jarangnya makan korma jeng bonteng, jarang. Terus saya di dia sok makan ketimun jeng bonteng, ketimun jeng bonteng, korma jeng bonteng, bonteng mah jeng kerupuk. Padahal itu teh bonteng itu membawa rutoba bonteng itu. Kalau korma membawa haroroh. Jadi kalau korma itu panas, membawa panas ke badan, hangat gitu, makan korma itu. Kalau makan bonteng itu rutoba, bawa dingin. Jadi sekarang mah dikenal istilahnya itu food balancing. Food balancing teh ya seimbang. Jadi gizi nutrisi itu Rasul itu seimbang gitu. Makanya pantas Rasulullah SAW sampai usia 63 tahun itu diceritakan sakit parah gitu, sakit pernah gitu. Tapi sampai sakit parah. Itu model Pak Saipudin gitu, pernah stroke gitu. Rasul mah nggak pernah. Nah, jadi itulah nanti kita bahas juga yang begitu-gituan ya. Tapi karena sekarang kan masih saya membahasnya itu hadis tentang keluarga. Di hadis tentang keluarga dari kita mulai dari penciptaan manusia apa namanya, dari membangun keluarga dulu, tapi dari nomor 60 itu ke tugas-tugas keluarga sejak penciptaan, kemudian perkembangan pertumbuhan janin dalam tubuh. Nah, sekarang kelahiran ya, fitrahnya. Nanti setelah ini itu doa ketika bayi dilahirkan, maknanya apa dan seterusnya sampai dewasa. Nah, sampai kita berusia 40 tahun. Setelah itu tamat, baru kita bahas hadis-hadis yang berkaitan dengan menjaga kesehatan dalam keluarga. Antara lain tadi. Jadi fitroh, patroh, utur, fitri. Makanya kalau istilah bahasa Arab, saya ulangi lagi, Idul Fitri itu hari raya berbuka. Zakat fitri. Tidak ada zakat fitroh dalam hadis. Namanya zakat fitri. Zakat itu penyucian, fitri itu berbuka. Jadi zakat karena berbuka, saum. Jadi kalau zakat fitroh double. Zakatnya bersih, pembersihan fitroh bersih. Jadi membersihkan yang bersih. Dari sudut bahasa zakat fitrah mah. Nah, makanya istilahnya kalau Bapak dan Ibu baca hadis tidak ada istilah zakat fitrah atau sedekah fitrah, itu tidak ada di dalam hadis. Istilah zakat fitri. Tapi ya udah kabur populer bahasa zakat fitrah ya apa. Pokoknya tapi kita tahu gitu ya. Kita tahu bahasa itu aslinya tahu. Yuladu alal fitrah. Manusia dilahirkan atas potensi dasar yang Allah ciptakan atasnya. Dengan demikian perkataan fitrah itu bermakna asal kejadian atau penciptaan sejak lahir. Fitrah yang mempunyai potensi dasar. Sehingga oleh Al-Jurjani yang wafat 816, al-fitrah itu al-jibillah al-mutahayyi'ah liqobliddin. Fitrah itu potensi dasar yang dipersiapkan untuk menerima agama Islam. Makanya tanasub hadis ini dengan surat Ar-Rum ayat 30 pada waktu yang lalu. Jadi manusia diciptakan atas fitrah berupa potensi dasar tentang Islam
Itulah salah satu maknanya yang diperintah Allah itu ma'ruf, amar ma'ruf, dikenal, yang diakui kebaikannya. Makanya yang dikenal baik istilahnya ma'ruf. Karena potensi dasar nama manusia teh diciptakan pada kebaikan. Jadi Allah tuh menciptakan manusia potensinya, potensi dasarnya itu baik. Tetapi Allah juga mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mengilhamkan juga kepada manusia itu fujur, jahat, jelek, wa taqwaha dan takwa. Jadi potensi dasar asli nama baik. Cuman diilhamkan juga untuk berbuat jahat, untuk berbuat baik. Manusia punya bukan fitrah, tapi kalau fitrah nama selalu baik, tapi punya gorizah atau punya potensi dasar, punya kemampuan untuk berbuat jahat. Dan yang dilarang, jadi kalau yang diperintah itu amar, ma'ruf, sedangkan yang dilarang itu munkar. Makanya ada istilah di dalam Al-Quran itu kan cukup banyak, baik dan buruk itu ya. Ada ma'ruf, ada munkar, ada albir, ada sar, ada khair, ada khair sar mah. Jadi kalau albir mah lawannya al-ism, ya. Al-ma'ruf lawannya munkar. Karena ma'ruf itu dikenal baik, munkar diingkari. Jadi karena seluruh manusia sudah mempunyai fitrah untuk menolak keburukan, maka disebut munkar, yang buruk itu. Segala yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah sesuai dengan fitrah manusia. Jadi apapun Allah Subhanahu wa taala ciptakan atas dasar kebaikan, dan apapun yang Allah perintahkan itu pasti sesuai dengan fitrah manusianya. Sudah disesuaikan aturan-aturan itu. Segala yang diperintah Allah dan Rasulnya telah sesuai dengan fitrah manusia. Dan segala yang dilarang itu pasti bertentangan dengan fitrah manusia. Nikah sesuai dengan fitrah. Zina tidak sesuai dengan fitrah. Jadi berbisnis itu sesuai dengan fitrah. Tapi kalau mencuri tidak sesuai dengan fitrah. Itu selalu. Dan diriwayatkan dari Iyad bin Himar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala data yaumin fi khutbatihi ala inna rabbi amaroni an u'allimakum ma jahiltum mimma allamani yaumai hada kullu malin nahaltuhu abdan halalan wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atathum syayatin wajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum ayyushriku bi ma lam unzil bihi sultana wa innallaha nadhara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab wa qala innama ba'astuka li abdalika wa abdalibika wa anzaltu alaika kitaban la yansilhul taqra'uhu na'iman wa yaqdan wa innallaha amaroni an uharriq Quraisyan faqultu rabb idza yatlugu ra'si fayadhu khubza qala
Istahrijhum kama stakhrajuhum wa agzuhum nugazik wa anfik fasanunfiku alaika wab'as jaishan nab'asu khamsah mislah wa qatil biman ata'a min man asa qala wa ahlul jannah salasah du sultan muksitun mutasaddiq muafiq wa rajulun rahim raqiq al-qalb likulli dzikroba wa muslimin wa afif ta'afif du iyalin qala wa ahlun nar khamsatun ad-dhaif alladzi la ziyallahu din kum fikum taba'an la yabtaguna ahlan wala malan walal kha'in alladzi la yahbalahu tama'un wa indaqqa illa khana wa rajulun la yusbihu la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlik wa malik wa daqarul bukhl al kadib wa sandirul bukhas. Sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bersabda dalam khutbahnya. Jadi kan Rasulullah SAW khutbahnya itu cukup banyak ya, apalagi khutbah Jumat. Ketahuilah, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan kepadamu supaya mengajarkan apa yang belum kalian ketahui tentang apa yang diajarkannya saat ini. Allah berfirman, setiap harta yang aku berikan kepada hamba adalah halal. Sungguhnya aku menciptakan semua hambaku kunafa. Kunafa itu setelah kita bahas, condong kepada kebenaran, condong kepada Islam, jamak dari hanif. Namun setan menggelincirkan. Jadi fitrah manusia itu kunafa, cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada kebenaran. Nah, yang menggelincirkan itu setan yang menggoda sehingga tergelincir. Ya, setan yang menggelincirkan dari agama. Mereka mengharamkan apa yang aku halalkan. Kemudian mereka mendorong musyrik padaku, padahal tanpa alasan. Ingatlah sesungguhnya Allah mengawasi penduduk bumi. Ia murka terhadap bangsa Arab yang luar Arab yang musyrik, kecuali sebagian ahlul kitab yang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya aku mengutus engkau untuk mengujimu dan menguji orang denganmu. Aku turunkan kitab yang tidak hilang oleh air, yang dapat engkau baca di waktu tidur dan dibangun. Jadi kitab Al-Quran diturunkan kepada Rasul, tidak hilang oleh air, tidak terhapus oleh apapun. Bukan berarti Quran yang ditulis, Quran yang ditulis mah kehujanan, kemudian kapakarnya hangus. Tapi apa yang dimaksud? Isi Quran itu tidak akan hilang. Seperti sampai sekarang Quran sudah 14 abad, 1445 tahun, 140 ya 1445 ditambah 13 ya. Jangan ditambah 13 kan Quran turunnya sejak Rasulullah berusia 40 ditambah 13. Itu tidak luntur. Bukan fisiknya, tetapi isi Al-Quran itu. Dan kalau Quran itu kitabnya dibakar di seluruh dunia, tidak akan hilang Quran itu karena sudah ada di hati manusia. Apalagi sekarang itu kan ada jurusan tahfidz, jurusan tahfidz Al-Quran. Dan orang yang hafal Quran dapat beasiswa. Minimal masuk Unisba. Kalau hafal Al-Quran 30 juz, dapat beasiswa. Jadi itu semakin banyak yang Quran itu hafal. Dan tidak ada kitab yang dihafal seperti Quran. Dia tidak ada Quran itu.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya aku mengutus engkau untuk menguji. Nah, Rasul itu diutus untuk menguji siapapun dan menguji orang-orang di sekitar kamu. Aku turunkan kitab, tidak hilang oleh air, tidak hilang, tidak terhapus oleh apapun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintah supaya membangkitkan orang Quraisy hingga mereka marah. Dan aku berkata, ya Tuhan, bagaimana jika mereka pecahkan kepalaku? Kemudian mereka ingatkan aku bagaikan potongan roti. Allah berfirman, usirlah mereka. Jadi kalau melawan, mereka mengusirmu, aku membelamu, dan kamu menjadi jaya. Keluarkanlah dana, aku akan mendanaimu. Angkat pasukan berkali lipat. Perangilah orang-orang yang mendurhakaimu dengan yang taat padamu. Firman-Nya, penduduk surga itu 3 golongan. Yang pertama, penguasa yang adil, pemurah, dan selalu sesuai dengan hukum. Itu ahli surga. Jadi penguasa mulai dari presiden, gubernur, wali kota, camat sampai ke bawah, itu yang adil, yang beriman. Oh iya, berapa hari lagi kita milihnya itu Prabowo itu kan presiden, DPRD, DPR ya, DPR pusat, DPRD Jabar, DPRD Kota Bandung, dan DPD. Berarti 5. Memilih 5 orang. Kriteria di dalam Islam, pemimpin semua. Baik presiden, DPR, DPRD, dan DPD, kriterianya sama. Yaitu, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yaitu yang baik membaca Quran. Yang fasih membaca Quran. Makanya kalau yang kita pilih itu tes saja, dia baca Qurannya fasih enggak? Calon presiden antara Anies, Ganjar, jeung Prabowo, mana yang paling fasih baca Quran? Itu kriteria pertama, tidak boleh tidak. Itu karena urusan pemilihan umum itu bukan tidak ada kaitan dengan ibadah. Bagi muslim ibadah sekalipun. Makanya di masjid juga harus dibahas itu teh. Karena urusan pemilih pemimpin itu jangan dipisahkan. Kalau yang memisahkan dengan agama itu kan sekuler. Misahkan urusan dunia dengan agama. Aqra'uhum bi kitabillah. Bukan hanya presiden, DPR juga kan terkenal. DPR bukan ada, tidak usah saya sebut ya, kalau DPR apa di berbagai partai itu bisa kita lihat kan yang kenal kita. Aqra'uhum bi kitabillah. Kalau semua sama karena muslim semuanya, amuhum li sunnah, yang paham tentang sunnah. Itu urusan ibadah. Karena Bapak dan Ibu, apa yang dicoblos hari Rabu dipertanyakan di akhirat. Benar enggak? Sesuai dengan hadis enggak? Aqra'uhum bi kitabillah. Hafal Quran, atau kalau tidak hafal paling fasih baca Qurannya. Paling bagus. Karena presiden sekarang kan calonnya muslim semua. Baik presidennya maupun wakilnya. Itu muslim semua. Maka karena muslim semua, pilih yang paling bagus bacaan Al-Quran. Atau kumaha carana ngetes, da urang mah teu bisa ngetes saurang ya kuping kebiasaannya. Rekam jejak kebiasaan dia sering nggak baca Quran gitu. Itu mah udah nampak gitu. Jadi tidak bisa tidak. Kecuali kalau memang di negara kafir, pemimpinnya semua kafir, calon pemimpinnya seperti di Amerika,
Calon presidennya kafir, maka itu pilih yang tidak banget benci akan Islam. Jadi, kalau Bapak dan Ibu sedang di Amerika kan calonnya kafir semua, nah dipilihnya anu teu benci karena Islam kan kafir teh aya nu benci gitu, aya anu teu benci atau benci kabeh oge anu rada nulisan gitu. Itu kriteria. Jadi Rasulullah SAW itu sampai mendetil gitu ya, bahas keagamaan itu. Sampai urusan makan aja tadi diatur kan, urusan makan korma dengan imun kan. Dan di dalam surat Abasa juga kan fal yang duril insan ila to'ami, manusia itu harus melihat urusan makan. Hanya di sini kriteria yang pertama, penguasa yang adil, pemurah, dan yang sesuai dengan hukum. Jadi jangan menyalahartikan hukum. Jangan curang dalam hukum karena kepentingan pribadi sehingga hukum diubah. Kemudian yang kedua, orang yang penyayang, berhati lembut terhadap kerabat dan sesama muslim. Artinya lembut, bukan emosional, bukan pemarah, bukan dikritik sedikit ngambek, kumaha gede amat. Itu pemurah terhadap kerabat, lembut. Yang ketiga, orang yang lemah ekonomi tapi kuat menahan diri mengambil harta yang haram. Mungkin ekonominya tidak begitu kuat tetapi pandai menahan diri. Nah, itu ahli surga yang kita pilih, yang tidak pernah pemarah ya. Kemudian penduduk neraka ada 5. 1, orang yang miskin tapi tidak menggunakan akalnya untuk berusaha. Miskin tapi tengah gunakan akal untuk berusaha. Seneng we jadi miskin teh menta-menta. Kemudian yang kedua, pengkhianat yang tidak tahu malu, sehingga yang kecil pun mereka hianati, saking pengkhianatnya. Jadi tidak punya malu. Kemudian 3, orang yang pagi maupun sore hanya menipu untuk kepentingan keluarga. Yang keempat, kikir. Dan yang kelima, orang yang mulutnya kotor, suka mengunjing. Nah, itu hadis riwayat Ahmad 241, Muslim, An-Nasai. Itu tergambar. Jadi bagaimana fitrah manusia aslinya itu baik, tetapi kecenderungan kepada buruk itu pengaruh setan dan lingkungan. Jadi dalam hadis ini juga tersirat bahwa seluruh manusia diciptakan Allah itu dibekali potensi baik karena hunafa, fitrah yang baik, condong kepada Islam. Tapi setan, baik setan jin ataupun manusia lingkungannya yang mempengaruhi mereka ke arah negatif. Kemudian Rasul diutus untuk membawa umat agar tetap pada jalan yang benar, tetapi banyak yang menentang. Allah Subhanahu wa taala menjadi pengawas semua makhluk, baik yang taat maupun yang maksiat. Di akhirat manusia itu ada yang masuk surga, yang kriterianya tadi antara lain 3 kelompok, dan yang masuk neraka. Semuanya itu terkait dengan amal masing-masing. Orang yang mampu mempertahankan keutuhan fitrah akan menjadi ahli surga. Seperti tadi, adil, kemudian penyayang, kasih sayang, akhlaknya lembut, tidak pernah menipu orang, dari surga.
Orang yang mampu mempertahankan keutuhan fitrah itu. Jadi tidak terkalahkan oleh kujur. Sehingga tidak menyimpang. Jadi jelas manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yang asli, yang Allah ciptakan atas dasar iman, yakin. Nah, jika mereka tidak yakin, sebetulnya menolak fitrah. Sudah keluar dari fitrah. Perhatikanlah orang yang dilahirkan di suatu tempat yang jauh dari manusia lain. Maka dia akan percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak didakwahi. Jadi ketuhanan itu selalu ada. Sekarang kita berlanjut. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Perkataan abawah berasal dari kata abun, yang berarti bapak. Dan memang kalau bahasa Arab mah suka nenek moyang itu dengan ab. Jadi bapak moyang ya. Kalau di Indonesia mah kan kolot teh disebut nenek moyang. Tapi kalau di dalam bahasa Arab mah abah, bapak. Di istilahnya teh bapak moyang. Yang berarti bapak. Kemudian menjadi abawah karena musanna, menunjukkan berdua. Istilah ini tentu saja bukan yang hanya dua orang, tapi juga bisa bermakna dua pihak. Baik yang mewakili ayah maupun yang mewakili ibu. Dengan demikian, keyahudian, kenasranian, dan kemajusian itu bukan fitrah manusia. Tapi itu pengaruh lingkungan. Dan bahkan dalam riwayat Muslim mah wa yusrikanihi. Jadi fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yusrikanihi dalam riwayat Muslim. Bisa kita lihat tabelnya di makalah pertama. Jadi tidak ada manusia yang dilahirkan sebagai Yahudi atau sebagai musyrik, Nasrani atau sebagai musyrik. Semua yang dilahirkan dalam potensi tauhid, mengesahkan Allah. Itulah salah satu sebabnya mengapa di ajaran Nasrani ada pembaptisan. Di Nasrani kan ada baptis. Baptis itu mengkristenkan. Kenapa di Nasrani itu ada pengkristenan? Karena ketika dilahirkan bukan Kristen. Ya, karena fitrah teh. Jadi mereka juga tahu bahwa yang dilahirkan itu bukan Kristen. Ya, apa itu? Baru mereka jawab apa? Itu bisa jawab. Makanya kata hadis, ketika dilahirkan manusia itu fitrah Islam. Makanya bagi agama lain dibaptis, dikristenkan. Di Nasrani kan ada baptis. Kalau di Yahudi teh naon istilahnya teh lamun 18 tahun itu dia diarak gitu. Diarak ke sinagog. Kalau saya pernah kebetulan hari Sabtu datang ke Al-Aqsa, itu ke tempat ratapan Yahudi itu yang sebelah kanan Aqsa. Pada saat itu bisa masuk ke ratapan tuh, biasanya kan masuk kita ingin tahu, bisa masuk. Ternyata ada apa tamuran itu, tamur dog-dog gitu, diiring. Nah, pemuda-pemuda ternyata saya tanya ke orang sana, itu teh yang umur 17 atau 18 tahun itu diarak ke situ dalam rangka meyahudikan, lantikan Yahudi. Jadi di Yahudi juga begitu. Karena mereka Yahudi juga beranggapan ketika lahir bukan Yahudi. Nasrani beranggapan bukan Nasrani. Nah, kita tahu tetabuhan ya ke sinagog. Jadi penobatan semacam Yahudi itu sebagai keyakinan mereka.
Yang diyahudikan yang menasranikan itu adalah orang tua. Dalam al-Islam itu tidak perlu, kalau dalam Islam pengislaman kan tidak ada pengislaman. Pelantikan menjadi Islam kan tidak ada. Kata naon atuh dihitan, hitan mah bukan terus Islam sama hitan, bukan pengislaman hitanan mah, itu mah pembersihan. Karena setiap laki-laki yang dilahirkan ada kulub itu penghalang air kencing. Itu yang kalau tidak bersih itu bisa najis. Makanya al-aqlab latuk baru sholatu Ibnu Abbas, yang berkulub tidak diterima sholatnya. Jadi makanya diusahakan hitanan itu jangan melebihi 7 tahun. Usia anak laki-laki dihitan jangan melebihi 7 tahun, karena 7 tahun itu muru auladakum bisolah, tapi nanti hadisnya akan kita bahas. Perintah anakmu ketika berusia 7 tahun untuk sholat. Itu perintah. Kalau perintah mah kan sudah memenuhi syarat. Jadi mendidik sholatnya mah harus dari awal. Nah, tapi kalau sudah 7 tahun perintah. Ya berarti kalau sudah perintah sholat berarti harus sudah dihitan 7 tahun. Makanya kan ada di suku Jawa ya, terus SMP kekarak dihitan. Itu tidak melaksanakan. Harus di awal. Jadi dalam Islam itu tidak perlu ajaran semacam itu, pembaptisan, pengislaman. Kalau hitan mah pembersihan. Makanya bagi yang masuk Islam, dihitannya itu setelah masuk Islam. Jadi bukan dihitan dulu baru disahadatkan. Ya kalau mau masuk Islam, sahadatkan sebelum dihitan. Nanti hitannya mau sholat. Tugas orang tua menjaga keutuhan fitrah tersebut dalam keadaan tauhid. Jangan sampai dipengaruhi oleh Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrik. Dan itu juga menggambarkan bahwa tantangan ketauhidan itu ya Yahudi, Nasrani, musyrik atau Majusi. Hal tarofi hajat'ah. Apakah kalian ada yang kelewat? Ya, kama salil bahimah tuntajul bahimah. Sebagaimana binatang ternak yang dilahirkan oleh binatang ternak yang sempurna. Perkataan kama salin memberi perumpamaan agar diambil pelajaran. Bagaimana di binatang ternak dilahirkan sebagai binatang yang punya potensi sebagai binatang. Cing punya potensi sebagai binatang. Harimau, kera, domba, kambing itu punya potensi masing-masing sebagai binatang. Makanya binatang mah tuh bisa dididik, yang bisa dilatih. Jadi kalau manusia kan bisa dididik, tapi binatang mah tidak bisa dididik, hanya bisa dilatih. Dan karena latihan pada suatu ketika itu akan kembali kepada potensi dasarnya. Pokoknya singa dilatih supaya bager, supaya jinak. Tapi singa itu punya gorijahnya binatang buas. Makanya lamun geus bager ge anger we. Ya, kembali kepada itunya. Asli, itu akan kembali. Makanya ada kemarin singa menerkam pembantu ya. Pembantu atau pengurusnya. Ya. Jadi itu bisa. Jadi karena bahimah aslinya ke situ. Kalau manusia itu aslinya ya kepada baik. Jadi kalau dia berbuat buruk itu bertentangan dengan hati. Jangankan seperti itu, yang kelamin aja, kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan.
Sekarang ada yang kelaminnya laki-laki dijadikan perempuan, tetep dia fitrahnya menolak. Fitrahnya itu menolak. Jadi Bu, antara LGBT segala macam itu problem mereka itu. Makanya berani membunuh segala macam kalau kecemburuan. Tuntaju juga tuladu wahimah. Manusia dilahirkan memiliki fitrah manusia, taubahnya hewan yang dilahirkan punya gerijah naluri kehewanan. Jadi jasmani maupun rohaninya. Makanya di sini dikatakan hal taro fiha jud'a. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Dan A itu bermana kurang sempurna, fisik atau kekurangan, ada yang buntung, ada yang tapi itu kekurangan-kekurangan. Jika binatang dilahirkan itu tetap tidak sampai tua, maka berarti terpelihara keutuhan. Tapi kalau nanti ada kurang pemeliharaan bisa cacat. Kita lihat sekarang takwilnya. Takwil pertama, setiap yang dilahirkan pasti dalam keadaan fitrah. Tidak ada manusia yang dilahirkan kecuali atas fitrah Allah. Maka penciptaan sesuai dengan kehendak Allah. Kedua, orang tua dan lingkungan bisa saja menjadikan ya, kannya kurang. Nah, manusia jadi Yahudi, jadi Nasrani, Majusi atau musyrik. Jadi jelas jika ada manusia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrik itu bukan atas dasar fitrah, tapi itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian tiga, dalam Islam tidak diajarkan pengislaman secara resmi seperti baptis karena telah yakin Islam itu sejak lahir, sejak sebelum lahir. Kemudian empat, dalam hadis ini juga diperintahkan agar setiap manusia memperhatikan binatang ternak yang diurus. Bukankah jika binatang punya anak selalu mengharapkan yang sempurna, binatang yang dilahirkan sesuai tabiat, maka tetaplah mereka jadi binatang, walaupun sudah dilatih tadi kembali kepada kebinatangan. Nah, manusia itu dilahirkan seperti manusia seutuhnya, dididiknya harus sesuai dengan fitrahnya. 5. Fitrah manusia ketika dilahirkan bukan kosong. Jadi fitrah itu bukan kosong melongkong. Anu mengatakan bagaikan kertas putih mah itu mah jonlok, bukan hadis. Jadi bagaikan kertas putih, sehingga ada profesor di Bandung ya, dulu di UPI ada yang berpendirian, sok bayi berikan kepada saya, akan saya jadikan ini sesuai dengan program. Dan juga dia punya anak 4. Di program anak yang 1 diprogram dari awal supaya jadi dokter, anak yang kedua jadi teknokrat, anak yang ketiga jadi ekonom, anak yang keempat jadi pendidik. Itu dibina dari awal. Akhirnya apa? Eueuh nu jadi opat-opatanan. Opat-opatanan anaknya gagal semua, anak yang keempat anaknya itu. Karena beliau akhirnya kembali, oh iya, salah, urusan John Locke. Jadi ya, tetap aja ada unsur hidayah ya. Sesuai dengan yang kita tidak tahu kan. Jadi si anak ini kemana arahnya? Mana arahnya? Kalau bapak saya mendidik anaknya digiring kepada ustadz, jadi itu ustadz KB. Tapi kalau saya enggak. Dan yang pertama malah jadi manajer hotel, adalah sarjana hukum Islam. Yang kedua bisnis mebel, padahal tarbiyah. Anak yang ketiga perawat. Anak yang keempat teknokrat, teknik ITB. Jadi dulu memang tidak diprogram sesuai dengan apa keinginan masing-masing aja.
Dan ternyata itulah beda-beda ya. Jadi, tapi fitrahnya sama, Islam. Jadi secara keutuhan bisa berbeda atau pendidikannya di program itu tidak bisa. Ada unsur yang harus kita terima dari Allah. Kemudian manusia selama hidup di dunia memiliki potensi untuk berbuat baik. Jadi pada dasarnya potensinya berbuat baik. Dan yang kedelapan, jika manusia tidak menjaga keutuhan fitrah, maka masuk ke sifat kehewanan. Hanya harus dijaga. Kemudian karena dalam diri manusia ada ruh Allah, maka hati nurani selalu tentang perbuatan buruk. 10. Karena Allah selalu mencurahkan rahmat kepada hamba, maka perbuatan baik akan selalu mendatangkan kesenangan hati manusia. Jadi fitrahnya itu menurut hati nurani, yang baik-baik itu pasti senang. Yang buruk-buruk itu pasti tidak senang. Maka 11 orang tua, kita sebagai orang tua bertanggung jawab dalam membina anak dan tatbiknya mangga diawas masing-masing karena sudah dekati jam 6. Jadi kita akhiri dengan doa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.